Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di channel Belajar Kimia Asik. Pada video kali ini kita akan bahas tentang konsep mol. Konsep mol di dalam reaksi kimia dikenal istilah atom dan molekul yang menjadi dasar pembentukan zat maupun partikel. Untuk mengukur sebuah partikel dalam reaksi kimia yang begitu kecil digunakan sebuah konsep mol. Dengan konsep mol kita dapat menghitung jumlah partikel yang dinyatakan dalam 1 mol, massa molar hingga volume molar gas. Konsep mol antara lain menentukan jumlah partikel, massa molar, volume molar, dan molaritas. Satu mol unsur sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 atom. 1 mol senyawa sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul. Pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas bervolume sama mengandung jumlah molekul yang sama pula. Maka pada suhu dan tekanan yang sama, volume yang sama dari setiap gas mengandung jumlah mol yang sama. Massa molar zat adalah massa atom relatif atau massa molekul relatif yang dinyatakan dalam satuan gram. 1 mol suatu unsur adalah banyaknya gram dalam unsur tersebut yang sesuai dengan massa atomnya. Mari kita perhatikan gambar berikut ini. 1 lusin bola golf sama dengan 12 biji. 1 lusin bola tenis sama dengan 12 biji. 1 lusin bola voli sama dengan 12 biji. Kesimpulannya adalah 1 lusin apapun zatnya, apapun bendanya berisi 12 biji. Sedangkan 1 mol emas jumlah partikelnya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. 1 mol sulfur atau belerang sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Dan 1 mol besi jumlah partikelnya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Dapat disimpulkan bahwa semua zat dalam 1 mol memiliki jumlah partikel 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Perhatikan gambar berikut ini. Dalam 1 mol, semua zat apa saja memiliki jumlah partikel sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Perhatikan gambar berikut ini. Jika kita menimbang sebanyak 65,4 gram seng dan kita menimbang sebanyak 12 gram karbon, kemudian kita menimbang sebanyak 32,1 gram belerang dan 28,1 gram silikon. Massa atom relatif Zn adalah 65,4 gram. Massa atom relatif dari karbon 12. Massa atom relatif dari belerang 32,1 dan massa atom relatif silikon 28,1. Dapat disimpulkan 1 mol zat A sama dengan massa atom relatif zat A dalam satuan gram. Perhatikan 1 mol beberapa zat berikut ini. 1 mol baking soda sebanyak 83,9 gram. 1 mol garam dapur sebanyak 58,4 gram dan 1 mol air 18 gram. Massa molekul relatif dari baking soda adalah 83,9. Massa molekul relatif NaCl adalah 58,4 dan massa atom relatif dari air adalah 18.
Dapat disimpulkan bahwa 1 mol zat AB sama dengan massa molekul relatif zat AB dalam satuan gram. Untuk mempermudah kita memahami konsep mol, mari kita pelajari konsep jembatan mol berikut ini. Contoh soal, suatu logam seng direaksikan dengan larutan asam klorida sampai habis dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Zn plus HCl menjadi ZnCl2 plus H2. Jika gas hidrogen yang dihasilkan pada keadaan standar adalah 2,24 liter, tentukan jumlah partikel gas H2, ZnCl2, HCl, dan Zn. Mr dari H2 sama dengan 2, Mr dari ZnCl2 sama dengan 136, Mr dari HCl sama dengan 36,5, dan ArZn adalah 65. Di dalam soal diketahui volume dalam keadaan standar, maka dapat kita konversikan menjadi mol dengan persamaan N sama dengan V per 22,4 liter. Dan dari mol kita jadikan jumlah partikel dengan persamaan X sama dengan N kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Diketahui volume dalam keadaan standar 22,4, maka 22,4 dibagi 22,4 sama dengan molnya adalah 0,1 mol. Kemudian kita masukkan dalam persamaan jumlah partikel sehingga didapatkan jumlah partikelnya 6,02 kali 10 pangkat 22 partikel. Jumlah partikel ZnCl2, HCl, dan Zn adalah, persamaan ini belum setara, kita setarakan dulu sehingga kita dapatkan perbandingan koefisien 1 banding 2 banding 1 banding 1. Diketahui H2 adalah 0,1 mol, maka Zn juga 0,1 mol karena koefisiennya 1. Sedangkan HCl 0,2 dan Zn 0,1. Didapatkan jumlah partikel dari H2 adalah jumlah partikel 0,1 dikali dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Didapatkan jumlah partikel 6,02 kali 10 pangkat 22 molekul.
Kemudian Zn sama karena koefisiennya sama, jumlah partikelnya 6,02 kali 10 pangkat 22 dan jumlah partikel HCl kita kalikan 0,2 1,24 kali 10 pangkat 23 molekul dan jumlah partikel dari Zn sama dengan H2 yaitu 6,02 kali 10 pangkat 22. Contoh berikutnya, suatu logam seng direaksikan dengan larutan asam klorida sampai habis dengan persamaan reaksi Zn plus HCl menjadi ZnCl2 plus H2. Jika gas hidrogen yang dihasilkan pada keadaan standar adalah 2,24 liter, tentukan massa gas hidrogen, ZnCl2, HCl, dan Zn. Massa gas hidrogen adalah, karena diketahui volume dalam keadaan standar sebanyak 2,24 liter, maka jumlah molnya adalah 2,24 liter dibagi 22,4 liter sama dengan 0,1 mol. Nah, kemudian kita konversikan menjadi massa dengan persamaan massa kita kalikan 2 gram per mol dikali dengan 0,1 mol sehingga didapatkan massa gas H2 adalah 0,2 gram. Massa ZnCl2, HCl, dan Zn adalah persamaan ini sudah setara. H2 adalah 0,1 mol, maka massa gas H2 tinggal kita kalikan 0,1 kali dengan Mr dari H2 sehingga didapatkan massa gas H2 adalah 0,2 gram. Zn 0,1 maka didapatkan massa dari ZnCl2 adalah 0,1 dikali dengan Mr dari ZnCl2 akan didapatkan hasil massa ZnCl2 adalah 16,3 gram. Kemudian HCl adalah 0,2 mol, maka massa HCl adalah 0,2 mol dikali dengan Mr dari HCl didapatkan massa HCl adalah 7,3 gram. Kemudian massa Zn adalah, karena diketahui Zn jumlah molnya adalah 0,1, maka massa Zn adalah 0,1 kali dengan Ar dari Zn, maka didapatkan Zn 0,1 mol kali 65 gram per mol, maka massa Zn adalah 6,5 gram. Hitunglah molaritas larutan yang dibuat dengan melarutkan 50 gram CaCO3 hingga volume larutan menjadi 500 ml. Diketahui CaCO3 50 gram, Mr CaCO3 100 gram per mol, dan volumenya 0,5 liter. Diketahui massa 50 gram, kemudian kita konversikan menjadi mol dengan persamaan N gram per Mr dari CaCO3 didapatkan jumlah mol sebanyak 50 gram per 100 gram per mol, maka jumlah molnya adalah 0,5 mol. Kemudian dari mol kita konversikan menjadi molaritas dengan persamaan M sama dengan N per V, maka kita dapatkan molaritasnya adalah 0,5 mol per 0,5 liter sehingga didapatkan molaritas larutan adalah 1 mol per liter. Demikian penjelasan singkat dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.